Selamat petang saudara, sehari jelang pemeriksaan tes kebohongan atau menggunakan alat lie detector, tim sus polisi hari ini memeriksa tersangka pembunuhan berencana Ferdy Sambo. 4 tersangka lain Ferdy Sambo sebelumnya telah selesai menjalani tes lie detector. Ya, saudara, kami juga akan mengulas soal 23 napi kasus korupsi yang diberi pembebasan bersyarat. Salah satunya adalah Jaksa Pinangki yang baru menjalani hukuman 1 tahun lebih dari vonis 4 tahun penjara. Mengapa 23 koruptor ini bisa mendapatkan bebas bersyarat? Apakah telah memenuhi rasa keadilan masyarakat? Lebih lengkap akan kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa bersama Anda. Dan saya Aiman Wicaksono, saudara. Kita jelang Sapa Indonesia Malam. Saudara, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri hari ini memeriksa mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan pemeriksaan dilakukan di Makobrimob, Depok, Jawa Barat. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Nurul Azizah menyatakan Ferdy Sambo diperiksa mulai pukul 11 siang di Makobrimob. Sambo merupakan 1 dari 7 tersangka yang diduga menghilangkan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo juga akan dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dengan lie detector besok. Terkait obstruction of justice DVR CCTV pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJP FS di Makobrimob Kelapa II, Depok pukul 11.00 dan AKP IW di Ditipit Siber Bareskrim Polri pada pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, saudara, polisi telah menetapkan 6 tersangka obstruction of justice di kasus Yosua. Ke-6 tersangka perwira polisi itu sebelumnya menjabat di Divisi Propam dan Bareskrim Polri. Salah satu perwira tinggi yakni Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Polri. Brigjen Hendra diduga ikut memerintahkan untuk menghalangi penyidikan. Lalu saudara, ada Kombes Agus Nurpatria, Kepala Detasmen A Biro Paminal. Agus Nurpatria berperan dalam pra-rekonstruksi kasus Yosua dan mengumpulkan CCTV di tempat kejadian perkara. AKBP Arif Rahman Arifin, Wakil Kepala Detasmen B Biro Paminal, di mana AKBP Arif diduga ikut menyalin keterangan saksi ke berita acara pemeriksaan BAP dan menyusun berkas laporan pelecehan Putri Chandrawati. Tersangka lainnya adalah Kompol Baikuni Wibowo, Kepala Sub Bagian Pemeriksaan di Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Kompol Baikuni diduga terlibat mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar lokasi TKP Duren 3. Berikutnya saudara adalah Kompol Cuk Putranto, Kasubag Audit Etika di Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Sama seperti Kompol Baikuni, Cuk terlibat dalam mengumpulkan dan merusak CCTV di TKP Duren 3. Terakhir saudara adalah AKP Irfan Widianto, Kasubnit 1 Subdit 3 Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri. AKP Irfan yang juga merupakan peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 2010, diduga terlibat mengumpulkan CCTV di sekitar TKP. Sebelumnya, saudara, Komnas HAM pada 1 September lalu menunjukkan foto jenazah Brigadir Yosua sesaat setelah penembakan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM menyebut foto jenazah diambil 1 jam setelah kejadian. Penembakan. Ini posisinya. Komnas HAM juga sempat merilis rekaman CCTV yang memperlihatkan Ferdy Sambo memanggil ajudannya sebelum menembak Brigadir Yosua.
Rekaman CCTV ini memperlihatkan pemanggilan ajudan oleh Verdi Sambo yang menanyakan soal peristiwa yang terjadi di Kota Magelang. Dalam rentang waktu ini pula, Verdi Sambo menanyakan kesediaan Barada Eliezer untuk melakukan penembakan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut rekaman penting ini merupakan momen di mana Verdi Sambo ditanyai Eliezer soal kesediaannya menembak. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tadi saya koreksi saudara, harusnya adalah Eliezer ditanyai oleh Verdi Sambo, bukan sebaliknya untuk kesediaan menembak. Saudara, 4 tersangka pembunuhan berencana Yosua telah menjalani pemeriksaan dengan lie detector, termasuk istri Verdi Sambo. Sementara Verdi Sambo diperiksa tes kebohongan Kamis besok. Apakah pemeriksaan dengan menggunakan lie detector ini bisa makin memperjelas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Tim khusus Polri melakukan pemeriksaan dengan lie detector atau uji kebohongan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tes kebohongan yang dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor berlangsung selama 7 jam. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri juga memeriksa 3 tersangka lainnya, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada Senin lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi menyebut hasil uji poligraf terhadap ketiganya tidak menunjukkan indikasi penipuan. Uji poligraf dilakukan untuk menambah alat bukti sebagai petunjuk terkait tingkat kejujuran para tersangka dan saksi dalam kasus pembunuhan ini, kata Brigjen Andirian seperti kami kutip dari Harian Kompas. Sementara Verdi Sambo juga akan diperiksa dengan uji poligraf pada Kamis besok. Lie detector atau uji poligraf merupakan perangkat elektronik yang mengukur perubahan respon tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara. Ketika alat poligraf digunakan, ada 4 hingga 6 sensor dipasang pada tubuh. Sensor biasanya akan merekam perubahan kondisi tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, peningkatan keringat, hingga interval helaan napas. Sensor dipasang di jari-jari tangan, dada, perut, dan lengan. Hasil pembacaan terhadap reaksi tubuh akan tertera pada perangkat elektronik dan kertas dalam bentuk grafik. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyebut, pemeriksaan tes kebohongan tak menjamin pembuktian, karena akurasinya hanya maksimal 70%. Karena tergantung, karena dalam kondisi seseorang dalam kondisi nervous, stres, lelah, atau sakit ya, itu maka yang bersangkutan itu akan sangat mempengaruhi daripada hasilnya. Demikian pula ada orang-orang yang memang sudah terbiasa, biasanya residivis ya, yaitu dia mampu menghandle pertanyaan yang menjebak sehingga hasilnya itu menampilkan pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong ya. Penyidik terus berupaya agar pemeriksaan dilakukan secepatnya dan selengkap mungkin, agar berkas bisa segera diproses jaksa untuk menyusun tuntutan pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 4 tersangka